Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank besar yang hari ini rata-rata terkoreksi dalam ya. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 BTPS, ke-9 NISP, ke-10 BNGA, dan terakhir Maya. Langsung saja ke pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 4.670, terkoreksi 1,89%. Asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya, BBNI hati-hati. Kalau jebol 4.600 sangat mungkin dia ke 4.400. Tapi kalau melihat histori dari Februari 2023, ya itu mestinya mudah-mudahan lah turunan terakhirnya ya. Tapi dengan harga sekarang BBNI ya cukup oke untuk disimpan 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Walaupun masih downtrend. Momentumnya tuh minggu ini memang ya. Kira-kira di mana titik reversalnya kalau memang ISG akan reversal di Juni. Coba lihat lo ISG bulanan ya. Kita lihat bulanan. Biasanya ISG tuh hijau di Juni. Juni hijau ya. Mei biasa koreksi, ini Juni hijau. Dan kalau benar koreksi ya sell in Mei itu terjadi, tapi tetap aja kan bisa dapat profit kan, nggak ngaruh kan? Ya memang kalau Bapak Ibu tradingnya di big cap, babak belur juga ya, ada profit kadang loss, tapi kalau big bang ya nggak masalah floating loss. Dan Bapak Ibu perhatikan ya, nih ini sekalian analisa ISG-nya. ISG-nya harusnya sih aman ya. Kecil kemungkinan kalau sampai turun di bawah 7.000 itu aja. Dan biasanya di Juni Juli itu hijau ya nih. 2023 Juni Juli hijau. Julinya malah 4% waktu itu tuh. Juninya cuman 0,43%. Terus lihat historinya. 2022 Juni merah. Tapi Juni merah itu kan di pucuk ya. Lagi ya bisa dibilang pucuk karena belum kelihatan histori yang sebelahnya nih kan. Dia lagi membentuk swing low. Tapi koreksi tipis aja kan. Karena Mei-nya udah rebound ya. Mei-nya kan turun dalam tuh. Terus ditarik dari 6.500 ditarik sampai tutupan 7.500, wajar ada koreksi. Nah, kita lihat aja lah ya. Kemungkinan kalau melihat historinya ini udah tarikan udah aman, harusnya Juni itu harusnya mulai ke atas kalau memang mau bagus ya. Pokoknya Juni kita lihat aja lah ya. Mudah-mudahan ya di area 7.150 ini ada pantulan. Seperti itu aja. BBNI juga kemungkinan ya kalau offset ya mungkin 4.500 lah ya. Mudah-mudahan, cuman nih pola dead cat bondnya sangat mungkin terlihat ya bisa sampai 4.400. Nggak masalah deh ya. Sabar-sabar aja. Risknya juga kecil. Kalaupun Bapak Ibu beli harga sekarang, kalau mau pakai stop loss gagal bertahan di atas 4.600, buang aja dulu. Kalau mau hot sampai 4.400 juga nggak masalah. Tinggal tunggu waktu sabarnya aja. Ya Bapak Ibu hitung aja nih. Dia dari high-nya atau all-time high-nya udah turun 25%. Kalau ke 4.500 tuh udah turun 29%. Lihat deh historis sebelumnya. Tahun sebelumnya kita cek dulu ya. Biar Bapak Ibu tuh tenang juga megang. Wah ini gimana nih, bisa turun lebih dalam nggak? Yang bisa turun tuh ya mungkin aja. Tapi melihat historinya 2023 dia turun tuh pernah 10%. Ya paling dalam kapan nih? Nih anggap aja paling dalam pas dia bentuk all time high. Dia pernah turun 14% 2022. Ini dalam juga nih, dalam. Di 2022 Mei ini. Nah dia turun 23% aja. Dan kondisi sekarang kan ISG aman aja. Ekonomi juga aman. Nggak ada sentimen dari luar juga. Covid nggak ada ya. Nah jadi harusnya ya di area ini nih ada pantulan di 4.600 menurut saya sih swing low-nya, dan siap-siap balik lagi 4.700, balik ke atas. Ya mudah-mudahan 4.800 lah. Minggu ini kalau tutupannya di 4.800-an cukup oke untuk BBNI. Itu aja. Lanjut. Ada BMRI yang ditutup di harga 5.825, terkoreksi 3,71%. Kalau dilihat data asing itu masih net sell. Coba BBNI tadi bagaimana asingnya? Asing net sell. BMRI bukan asing, broker semarinya tuh jualan. BMRI juga asing atau broker semarinya itu ada distribusi. Lanjut teknikalnya. Langsung saja ke teknikalnya ya, jebol juga ya. Saya ada stop loss BMRI hari ini karena niat saya memang trading. Momentumnya kemarin tuh ya harusnya hari ini rebound, ternyata jebol. Ya mungkin saya perhatikan lagi di 5.600. Saya tadi cut loss sekitar ya 3%. Gantinya nggak pusing gitu ya. Jadi kondisi sekarang untuk BMRI, kalau Big Bang ya memang seperti itu ya, 3%, 5% itu ideal stop loss. Karena untuk turun tuh bisa lebih dalam.
Jadi mending stop loss. Jadi untuk BMRI yang nyangkut gimana? Sabar aja lah. Ini juga BMRI udah turun dari puncaknya ya. 21. Jadi kalau dia turun 25% tuh sudah sangat ideal. Ya, nggak ada apa-apa juga kan sekarang tuh. Rata-rata 17%, terus 20%. Ya, sebelum-sebelumnya nih 2022 12%, 2022 21%, 2023 17%. Sekarang 2024 dari high-nya udah 22%. Jadi kalau turun sedikit lagi ya aman, tinggal average down. Bapak Ibu nggak perlu takut. Kenapa? Kalau tahu bisa average down, kenapa pakai stop loss? Ya saya lebih baik muter uangnya ya. Besok saya lihat kalau ada yang bagus, saya enter. Itu ya buat ganti rugi saya yang hari ini. Hari ini juga saya ibaratnya cut loss BMRI itu ketutup dari PNLF. Hari ini kan luber tuh PNLF. Ya itu. Karena saya lebih fokus ke portfolio daripada memilih sahamnya. Ya saya tuh sering gonta-ganti saham. Yang fokusnya portofolionya bertumbuh, hitung-hitung dulu nih. Kalau saya cut loss ini ketutup nggak? Atau ya kalau memang harus cut loss nggak ketutup dari saham yang lain, saham lain masih loss mungkin, ya saya cut loss saja. Lihat besok lagi. Itu namanya dagang kan. Trading itu dagang. Nama trade. Ya seperti itu. Kalau memang nggak menarik, buang dulu. Seperti itu ya. Karena waktu saya untuk menunggu dia balik ke harga beli itu mungkin agak lebih lama. Mungkin seminggu, 2 minggu. Lebih baik saya peluang cari saham lain itu ya. Kalau Bapak Ibu mau yang seperti itu, tekniknya bisa belajar di kelas scalping. Itu lihat momentum tiap hari. Ya ada-ada aja momentum. Dan nggak lama tradingnya ya. Tapi disclaimer, tetap ada resiko dan ya namanya scalping harus mantengin market tapi nggak harus 8 jam. Ada saat-saat tertentu aja. Dan itu juga saya infokan di grup crypto, di grup scalping Borneo Trader. Kalau Bapak Ibu tertarik tuh bisa join. Ya, link ada di deskripsi, pilih kelas scalping link 3. Itu ya untuk BMRI saat ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di angka 4.550, terkoreksi 3,6%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau dibuka resminya BBRI didistribusi. BBRI kena buang juga ya. Kan nih, jebol nggak support? Jebol, support 4.600 ya. Jadi kemana arahnya nih lebih? Belum pasti sih, pola dead cat bone belum pasti. Minggu ini konfirmasinya. Kalau dia minggu ini balik lagi ke 4.800 aman. Tapi kalau minggu ini dia jebol 4.500 tuh kayaknya untuk naik minggu ini agak susah tuh. Jadi kalau mau aman besok tuh harus ribbon-ribbon tipis atau koreksi-koreksi tipis. Nggak boleh lagi tuh koreksi 2%, 3% tuh terlalu dalam bisa ke 4.000. Tapi mudah-mudahan selesai ya. Tapi condong kemana arahnya? Lebih condong sih bisa uji berapa tuh? 4.500 jebol melorot bisa 4.000 atau 4.200 minimal. Nah ini ya Bapak Ibu tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Ya sekitaran 4.200 lah bisa turunannya. Tapi tinggal tambah bagi Bapak Ibu yang kerja dapat gaji kan mungkin bulan ini ya tunggu dia 1 minggu ke depan. Kalau dia turun tambah di bawah gitu ya. Yang penting sabar. Di bawah 5.000 itu bagus, di bawah 5.200, 5.500 tuh juga oke, sabar aja, tunggu dia naik. Kenapa? Karena dia turunnya V-shape. Pasti nanti kalau dia naik bisa juga ya. Tapi saat ini turun dulu. Kita lihat di 4.500 level psikologisnya itu. Kalau di situ bertahan dan minggu ini bisa balik ke atas 4.700 minimal atau 4.800, menarik di awal Juni minggu depan. Itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.300, terkoreksi 1,32%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau dibuka resminya BBCA didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. BBCA saat ini disupport 9.200 itu support, bertahan nggak? Kemungkinan bertahan. Dia hari ini open gap down dan ya harusnya sih bertahan. Kalau dia jebol tuh nggak dalam sebenarnya. Paling 5% lagi lah turun. Ya, dari dulu bilangnya 5% ya memang segitu-gitu ya, tapi sekarang menurut saya kalau sampai jebol lagi 5% ya itu maksimalnya, keterlaluan sih. Tapi mestinya BBCA menjaga support 9.200, mungkin offset bisa offset 9.200-an atau 9.000 tapi kemudian balik lagi. Ya, kita lihat aja 1 minggu ini dulu pergerakan BBCA. Kalau yang sudah punya sabar aja, hot untuk BBCA. Itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di 1.200, terkoreksi 2,83%. Kalau dilihat data asing itu net sell. Kalau dibuka resminya BBTN didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. BBTN ini disupport nih. Harus dijaga. Risknya sudah kecil nih. Offset bisa nggak? Keterlaluan sih. Kalau sampai jebol ya memang distribusi dari atas. Tapi kemungkinan bertahan. Ya, kita lihat ya 1170 tuh toleransinya, 1160
Kalau mau stop loss. Jadi besok kalau ada koreksi tuh sikat aja walaupun jebol support, tapi disclaimer. Ya, coba di 1200 atau di 1190 sampai 1170. 1160, 155 buang aja. 1155 itu. Ya, untuk BBTN kita lihat besok. Lanjut, ada Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2620 terkoreksi 1,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BDMN di distribusi. Langsung saja katakannya BDMN harusnya bertahan juga nih. Mudah-mudahan lah nggak jebol ya. 2600-nya dan mantul. Untuk BDMN itu aja ya, kalau Bapak Ibu beli ya 2600 2620 tuh bisa ya. Timbang ke stop loss di 2540. Kalau mau offset bisa nggak sih dia offset? Kayaknya keterlaluan deh kalau offset ya. Cuman kita lihat aja lah nanti. BDMN kalau Bapak Ibu mau spare sampai 2480 sebenarnya bisa. Cuman makin lama nunggunya. Karena dia kalau dia turun ya memang bisa naik. Cuman nggak tahu kapan. Mending out dulu aja di 25 berapa tadi saya bilang? 2540 ya, 2000. Oh sayang ya. Mending hold aja lah. Atau kalau mau ya stop loss di bawah 2580, 2570 buang, atau ya toleransinya sampai 2500 sebenarnya bisa, tapi nunggu. Kalau nggak mau nunggu ya 2570 buang aja. Dari harga sekarang mungkin 2,5%. Itu untuk BDMN ya. Saat ini lanjut. Ada Arto yang ditutup di harga 2400 menguat 0,41%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau dibuka semuanya Arto di distribusi. Langsung saja katakannya untuk Arto. Waduh, ya ini seperti ini antara ditarik naik 2500 atau dibuang aja minggu ini. Harga-harga nanggung sekarang kalau Bapak Ibu mau beli. Tapi ya mudah-mudahan lah ditarik naik daripada turunnya. Ya, kita lihat aja besok untuk Arto. Hati-hati kalau Arto jebol 2350. Berpotensi 2200. Itu aja untuk Arto. Lanjut. Ada BTPS yang ditutup di harga 1150 terkoreksi 3,76%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau dibuka semuanya BTPS di distribusi. Langsung saja keteringkannya BTPS kondisi sekarang, waduh, ya jebol. Tunggu di 1100 saja lah sekalian. Gagal nih. Kecuali tiba-tiba besok balik arah, ya itu di luar kendali lah. Tiba-tiba minggu ini dia balik ke atas 1200 ya bisa, tapi kecil kemungkinan. Ya kita lihat aja lah ya minggu ini. Lebih condong kemana arahnya? 1100, 1080 untuk BTPS. Walaupun 3 hari ke belakang dan hari ini tuh candlenya 3 Black Crow. Tapi untuk naik tuh kayaknya susah. Kita nggak tahu market-makernya tiba-tiba mau narik kan bisa-bisa aja. Cuman lebih condong arah BTPS ke bawah. Jadi skip aja, tunggu di 1080, 1100 kalau minat, tapi disclaimer untuk BTPS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di harga 1240 terkoreksi 2,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya NISP di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. NISP saat ini belum kemana-mana. Jadi kondisinya belum lah NISP ya. Kalau mau nunggu di 1200 sekalian. Kalau dikasih 1200 beli atau 1210 untuk NISP. Jadi besok koreksi incer, tapi disclaimer. Risknya kecil kalau dapat di 1210 sampai 1200 untuk NISP. Lanjut. Ada BNGA yang ditutup di harga 1825 terkoreksi 0,81%. Kalau dilihat data asing net buy. Kalau dibuka semuanya BNGA diakumulasi. Langsung saja katakannya BNGA belum. Untuk jebol bisa. Mending tunggu di 1800, 1780. Besok dia koreksi, itu kesempatan beli. Nah ini kelihatan kok tanda-tanda dia susah naik. Tiba-tiba besok naik ya itu lumayan ya. Tapi ya cobalah nawar aja, siapa tahu dikasih ya. Kalau sudah kebeli gimana? Kalau mau pakai stop loss ya tinggal stop loss. Tuh 4% dari harga sekarang. Kalau minat risk reward 1:1. Kalau dia tembus 1900 sangat mungkin 2000 Juni. Minggu ini kita perhatikan tembus nggak 1900-nya untuk BNGA. Saat ini langsung saya ke saham terakhir. Ada Maya yang ditutup di harga 320 terkoreksi 1,23%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Maya di distribusi. Maya sih masih oke lah ya di atas 320. Langsung saja katakannya Maya oke. Aman. Koreksi volume hari ini juga kecil. Nah ini trading percaya kalau Bapak Ibu berminat nih bisa stop loss di 300, di bawah 316, tapi disclaimer ya saya hapus saja lah. Bukan rekomendasi juga, dan supportnya tadi masih sama 314, 316. Resistannya itu 360, harusnya sih bisa. Mudah-mudahan ya. Yang penting minggu ini dia kalau mau aman berapa nih ya? Tembus 330 dulu lah ya. Tembus 330 menarik minggu depan. Coba lihat time frame monthly-nya untuk Maya.
Nah, Maya koreksi tipis. Seminggu lagi kan harusnya aman. Maya sih Juni bisa digas. Ya, nih, trendline downtrend juga menarik, masih aman. Pokoknya yang penting minggu ini jangan turun di bawah 310. Atau 316 itu aja udah tanda-tanda lemah, turun dari 316. Memang kalau melihat kondisi sekarang, ya 300 tuh bisa jadi sandaran support sampai 280. Cuman terlalu lama nunggunya. Harusnya minggu ini langsung jalan kalau mau bagus ya. 320 aja tembus aman. Apalagi sampai 360 tembus minggu ini, wah mantep. Di bulan Juli bisa double bottom, targetnya bisa 400 sampai 420 untuk Maya. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.